Halo para Trotters, gimana? Masih suka buka TikTok cuman buat lihat Pargoy doang? Setelah saya nyemen buat bikin kolam ikan, kali ini saya kembali lagi untuk menghibur jiwa-jiwa kalian yang sedih. Dan kali ini saya akan membahas film anak-anak kembali, yaitu Toy Story yang pertama. Dan kalau film ini rame dan minimal 1 like aja, saya akan kembali membahas film Toy Story yang kedua. Makanya untuk kalian para penonton YouTube, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Untuk apa? Jelas untuk saya bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Dan tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang bocil yang sedang memainkan mainan-mainannya. Tidak seperti bocil zaman sekarang yang mainannya kalau nggak FF, ML, atau scroll TikTok. Dan bocil ini bernama Andy. Dan di sini kita juga diperlihatkan sang pemeran utama dari film ini, yaitu Mamang Woody, seonggok boneka sheriff yang menjadi mainan kesayangan Andy. Setelah Andy selesai bermain, akhirnya semua mainan pun bangkit dan mengadakan rapat. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan dulu ke semua mainan utama milik Andy. Dari yang pertama adalah Mr. Potato Head, seonggok mainan berbentuk kentang yang selalu berperan menjadi penjahat ketika dimainkan oleh Andy. Yang kedua adalah Rex, seonggok dinosaurus yang sangat tidak seram. Yang ketiga ada Slinky Dog, seonggok mainan anjing yang memiliki perut per. Yang keempat adalah Ham, seonggok celengan babi yang kemungkinan anak 2000-an juga memilikinya namun berbentuk ayam. Yang kelima adalah Bo Peep, seonggok mainan pengembala domba dan satu-satunya mainan tercantik di film ini yang dimana juga tertarik pada Woody. Dan yang terakhir, seonggok mainan kesayangan Andy sekaligus pemimpin para mainan lainnya, yaitu Woody, mainan koboi yang bisa berbicara kalau tali belakangnya ditarik. Reach for the sky. Kembali lagi pada rapat para mainan yang dimana mereka merapatkan tentang ulang tahun Andy yang dipercepat seminggu karena ingin pindahan. Dan terlihat mereka semua panik karena takut Andy mendapatkan mainan baru yang bisa mengancam posisi mereka sebagai mainan. Karena itu, Woody sebagai pemimpin memerintahkan mainan tentara yang dulu juga saya punya untuk mengintai dan memberi kabar tentang isi kado apa yang didapatkan Andy. Yes, sir. Move, 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 move. Okay, come on, kids. Barbecue. Ow! What in the world? Oh, I thought I told. Go on without me. Just go. A good soldier never leaves a man behind. I'm gonna open first. There they are. Sit in a circle. No, Andy. Andy, you sit in the middle there. It's a lunchbox. We've got a lunchbox here. A lunchbox? It's a board game. Repeat, battleship. Dan setelah mereka tahu bahwa kado-kado yang didapatkan oleh Andy tidak ada satupun yang berbentuk mainan, tiba-tiba Wait a minute. Oh, what do we have here? Oh, wait package. Oh, one of the kids is in the Boy, a kid bird. Come in, Mother Bird. Mom has pulled a surprise present from the closet. It's a... Ya, ada sebuah kado kejutan dari sang mama yang berupa mainan luar angkasa bernama Buzz Lightyear, seonggok mainan luar angkasa yang merasa dirinya bukanlah mainan. Dan ini adalah sebuah bencana bagi Woody. Buzz Lightyear mission log, start date 407. Hello? Oh, yeah! Ah! Whoa! Hey, whoa, whoa! Bed here. Local law enforcement. It's about time you got here. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. We'll still use fossil fuels, or have you discovered crystallic fusion?
Karena selain dia adalah mainan baru, Buzz memiliki banyak sekali fitur keren di zamannya. Sangat beda sekali dengan Woody yang hanya memiliki tali tarik saja. Dan itu semua membuat Woody menjadi merasa tersaingi. Dan benar saja tidak butuh waktu lama bagi Buzz untuk menggantikan posisi Woody. Itu semua dibuktikan dengan semua poster-poster Woody yang digantikan oleh poster Buzz. Bahkan bukan hanya poster saja, melainkan spray juga digantikan dengan gambar Buzz. Dan sangat beda sekali dengan spray kalian yang hanya bergambar bunga ataupun klub bola. Udah gitu banyak killernya lagi. Ketika esok hari tiba, semua mainan sedang mengintip keluar jendela karena ada keributan. Yang usut punya usut, itu adalah seorang bocil kematian bernama Sid yang sedang menyiksa mainan-mainan yang dia miliki. Why is that soldier strapped to an explosive device? We move, the better. Dan ketika sore menjelang, Andy yang sedang bermain diajak ibunya untuk ke Pizza Planet. Namun ibunya hanya mengizinkan Andy membawa satu mainan saja, yang membuat Woody yang merasa tersaingi berusaha menjatuhkan Buzz ke balik meja agar Andy membawanya. Namun semua rencana itu gagal ketika Buzz malah terjatuh keluar jendela. Ketika mainan yang lain tahu tindakan Woody, akhirnya mereka semua menyangka Woody akan membunuh Buzz karena iri, dengki, tamak, ria, dan juga takabur kepada Buzz, yang membuat Woody diserang oleh mainan lainnya. Namun Woody terselamatkan karena kedatangan Andy yang ingin membawa Buzz. Namun karena tidak menemui Buzz, akhirnya Andy membawa Woody saja. Buzz yang melihat Woody masuk ke mobil akhirnya mengejarnya. Dan ketika sedang berhenti untuk mengisi bensin, kita diperlihatkan pertarungan antar mainan. Buzz Lightyear to the rescue. Stop. Namun karena saking asiknya adu pukul, mereka sampai tidak sadar bahwa mobil itu pergi meninggalkan mereka. Karena Woody tidak ingin menjadi mainan yang ditempel di Buzz, akhirnya Woody menaiki mobil Pizza Planet yang sudah diatur oleh sutradara sedang mengisi bensin. Singkat cerita, ketika mereka berdua telah sampai, Woody dan Buzz menyelinap masuk. Dan ketika sudah di dalam, Woody yang melihat Andy berencana diam di depan mereka semua. Namun itu semua gagal karena Buzz menyangka dirinya adalah Rangers luar angkasa, melihat sebuah mesin capit berbentuk roket, dan malah masuk ke dalam, yang membuat Woody mengejar Buzz. Namun naas bagi mereka berdua, di sana juga ada Sid yang sedang mencari mainan baru untuk disiksanya. Dan ketika melihat ada Buzz di sana, dia yang memiliki akurasi 99% dalam game pencapit ini, akhirnya bisa mendapatkan Buzz berserta Woody yang berusaha membantu Buzz. Singkat cerita, Buzz, Woody, dan satu mainan alien dibawa ke rumah Sid. Yang dimana ketika Sid melihat adiknya membawa boneka baru, Sid langsung mengambilnya untuk memenggal kepalanya dan menggantikan dengan kepala burung purba. Dan itu adalah tindakan yang mengpsikopatkan. Patient is prepped. Now for the tricky part. No one's ever attempted a double bypass brain transplant before. Jeannie's all better now. Believe that man's ever been to medical school. Says it's not true! Di sisi lain, Woody dan Buzz malah bertemu korban-korban dari Sid yang sangat amat menyeramkan. Mayday! Mayday! Come in, Star Command. Send reinforcements. Singkat cerita, esok hari pun tiba, yang dimana kita diperlihatkan tindakan psikopat dari Sid yang berusaha untuk membakar jidat Woody dengan bantuan kaca pembesar. Namun itu semua digagalkan karena Sid dipanggil oleh sang mama untuk membuang sampah dan membakarnya. Sama seperti apa yang saya alami setiap hari. Woody yang melihat pintu terbuka membuatnya mengajak Buzz untuk lari dari rumah jagal ini. Namun rencana mereka dihalangi oleh anjingnya Sid. We got to get this wagon train a moving. I'm up. Yang membuat Woody dan Buzz bersembunyi di tempat yang berbeda. Namun disinilah sebuah fakta tentang Buzz terungkap, yang dimana Buzz melihat tayangan iklan mainan tentang dirinya, yang membuat dia tidak percaya, sehingga membuatnya menguji kebenaran itu dengan cara melompat keluar jendela yang membuatnya malah terjatuh dan lengannya terlepas.
To infinity and beyond. Di sisi lain, Woody yang sedang mencari Buzz malah menemukan Buzz sedang bermain dengan mainan-mainan adik dari Sid yang membuat Woody mengajaknya lari. Namun di sini terlihat Buzz yang tidak bisa menerima kenyataan dan membuatnya depresi berat. Come on, this way. Years of academy train. Kemudian Woody meneriaki mainan Andy yang lainnya dari jendela dan melemparkan lampu tali yang ditangkap oleh Mr. Potato Head. Namun di sini Mr. Potato Head yang masih tidak percaya dengan Woody memutuskan untuk melepaskan tali itu. Kemudian datanglah para mainan menyeramkan itu yang pada faktanya mereka semua adalah mainan baik dengan dibuktikan mereka memperbaiki tangan Buzz. Namun tak berselang lama mereka semua mendengar Sid datang ke kamarnya yang membuat Woody mengajak Buzz bersembunyi. Namun karena Buzz mengalami depresi berat membuat Buzz diam saja dan Woody akhirnya bersembunyi di sebuah kotak. Yang pada faktanya adalah Sid datang dengan membawa petasan bernama The Big One dan berencana meledakkan Woody. Namun karena Sid tidak menemukan Woody, akhirnya Buzz lah yang menjadi sasarannya. Tapi semua itu digagalkan kembali oleh skrip film ini karena hujan, yang membuat Sid menunda penerbangan Buzz di esok hari. Woody yang sedang terkurung akhirnya berusaha menyemangati Buzz dan mengungkapkan bahwa sebenarnya dia iri terhadap Buzz. Dan itu membuat Buzz kembali bersemangat lagi dan membantu Woody untuk keluar. Come on, Buzz, we can do it. There. I'm fine. I'm okay. Namun sialnya kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena Sid sudah terbangun dan bersiap untuk menerbangkan Buzz menuju tak terbatas dan melampauinya, yang membuat Woody meminta bantuan kepada mainan lainnya untuk membebaskan Buzz dan berencana melanggar peraturan yang dibuat oleh PMM atau Perserikatan Mainan-Mainan di Dunia, yang berisikan bahwa setiap mainan harus pura-pura tidak hidup di depan orang, dan itulah penyebabnya kalian tidak pernah melihat mainan kalian bergerak. For the signal. All right, let's go! Woody, great. Help me out of this thing. Shh. What? Where are the matches? Everything's under control. Wait. For the sky. Somebody's poisoned the water hole. It's bust. You must take good care of your toys. So play nice. Dan itu juga akan membuat Sid sekarang terkena ketakutan yang luar biasa sehingga dia tidak ingin bermain lagi. Ketika sudah berhasil membebaskan Buzz, mereka berdua yang belum sempat berterima kasih dikejutkan dengan suara mobil Andy dan truk yang sudah jalan menuju rumah barunya, yang membuat Woody dan Buzz mengejar truk itu. Namun karena terlihat oleh anjingnya Sid, akhirnya anjing itu pun mengejar mereka, yang membuat Buzz yang berusaha menolong Woody akhirnya terjatuh. Woody yang ingin menyelamatkan Buzz akhirnya menjatuhkan RC Andy untuk menyusul Buzz. Namun itu semua diganggu oleh para mainan lainnya yang masih salah paham dan membuat Woody juga ikut terjatuh. Namun ketika para mainan itu melihat Woody bersama Buzz, akhirnya mereka berusaha membantu Woody. Tapi sialnya RC itu malah kehabisan baterai. Woody dan Buzz yang sempat putus asa akhirnya memiliki ide untuk menyalakan roket itu untuk menyusul mereka semua. Namun di sini Buzz tidak berniat memasuki truk, melainkan langsung masuk ke mobil Andy. Buzz, we missed the truck. To infinity and beyond. Di akhir cerita kita diperlihatkan Woody dan mainan lainnya yang sudah pada akur.
dan sudah tidak takut lagi kalau Andy mendapatkan mainan baru. Dan itu dibuktikan ketika mereka semua bersorak-sorai ketika Andy mendapatkan hadiah Natal berupa Miss Potato Head. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini sempat membuat pikiran saya terganggu sehingga membuat saya pura-pura tidur depan mainan saya sendiri agar bisa melihat para tentara plastik saya bergerak dan menjalankan misi yang sama seperti di film ini. Namun itu semua tidak terjadi, karena kalau itu semua terjadi juga sangat menakutkan. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pura-pura tidur di depan mainan kalian sendiri hanya untuk melihatnya bergerak. Dan juga jangan menyiksa mainan kalian sendiri itu. Bodoh aing euy. Nah, pura-pura tidur di depan mainan sendiri. Aduh.